karena hari ini Menteri Haji dan Umroh dipanggil Bapak Presiden untuk menemui di Hambalang, maka kita berikan kesempatan untuk Menteri Haji dan Umroh untuk lebih awal memberikan penjelasan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama beserta jajaran, Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial beserta jajaran, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Wakil Menteri beserta jajaran, Wakil Menteri Haji beserta jajarannya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana beserta jajaran, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal beserta jajaran, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada pagi ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan rapat kerja membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga tahun 2027. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Rapat kerja kali ini dalam rangka menindaklanjuti surat dari pimpinan DPR RI nomor B-6985-AG .01.01/06/2026 tanggal 8 Juni 2026. Rapat kerja ini sangat penting bagi kami, Kementerian Haji dan Umroh, dalam rangka mengemban amanah meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kepada rakyat Indonesia. Izinkan kami dalam kesempatan pagi ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Izinkan saya akan bacakan di pointer saja supaya agak. Pertama, visi dan misi Kementerian Haji dan Umroh. Visi adalah terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang akuntabel, profesional, dan maslahat bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Kita memiliki tri sukses haji, sukses penyelenggaraan ritual ibadah, sukses pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umroh, sukses membangun peradaban dan keadaban pelayanan. 3 misi utama kami adalah: pertama, memperkuat tata kelola pelayanan, meningkatkan kualitas pembinaan, memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada jemaah, memperkuat diplomasi dan kerjasama, serta membangun kelembagaan yang modern, dinamis, dan akuntabel. Terkait dengan kelembagaan, di Indonesia ada 5,49 juta daftar tunggu haji reguler, kemudian keberangkatan 203.320 jemaah haji reguler, serta 1,7 juta jemaah umrah pada tahun 2025 ini. Sebaran daftar tunggu jemaah haji reguler dan jumlah jemaah umroh ada dalam tabel yang ada di slide. Kemudian ekosistem pendukung penyelenggaraan haji dan umroh ada 3.634 penyelenggara perjalanan ibadah umroh, ada 967 penyelenggara ibadah haji khusus, dan ada 1.943 kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Rincian dari PPIU, PIHK, dan KPIHU ada dalam slide yang ada di depan kita. Kemudian struktur kelembagaan dari Kementerian Haji ada 4.208 pegawai, 504 satuan kerja, meliputi kantor pusat, kantor wilayah provinsi, kantor kabupaten kota, dan asrama haji. Struktur kelembagaan ini berperan penting untuk memastikan kualitas layanan dapat dirasakan masyarakat dari Aceh hingga Papua secara setara dan berkeadilan.
Pelaksanaan anggaran 2026, total pagu anggaran 3 triliun 94 miliar 748.293.000 rupiah. Terdiri dari rupiah murni 2 triliun 571 miliar 478 juta 148.000, SPSN 488 miliar 885 juta 363.000, dan PNBP sebesar 34 miliar 384 juta 782.000. Realisasi anggaran hingga 11 Juni 2026 813 miliar 136 juta 294.252 rupiah, dengan rincian seperti yang ada di tabel di depan ini, atau sekitar 31,6% dari total anggaran rupiah murni. Sebagian besar diarahkan untuk mendukung operasional haji, pembinaan jemaah, dukungan petugas, pelayanan dasar kementerian, serta penguatan kelembagaan awal kementerian baru. Pagu indikatif tahun 2027 yang kita terima 1 triliun 945 miliar 764 juta 141 ribu rupiah, dengan alokasi untuk belanja pegawai, belanja operasional dasar perkantoran, pembangunan infrastruktur melalui skema SPSN. Di situ belum ada besaran anggaran untuk teknis penyelenggara ibadah haji dan umroh yang ditempatkan pada unit teknis Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Ruang fiskal yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung aktivitas inti atau core bisnis penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kebutuhan dan gap anggaran 2027, keperluan total anggaran 3 triliun 782 miliar 103 juta 59 ribu, sementara pagu indikatif 1 triliun 945 miliar 764 juta 141 ribu, yang terdiri dari rupiah murni 1 triliun 482 miliar 38 juta 441 ribu, dan SPSN sebesar 463 miliar 725 juta 17 ribu. Diperlukan kebutuhan tambahan anggaran yang berasal dari rupiah murni sebesar 1 triliun 836 miliar 338 juta 918 ribu. Dengan rincian, Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh di pagu indikatif belum tercantum kebutuhan 2027, yang artinya juga tambahan untuk 2027 adalah sebesar 1 triliun 133 miliar 904 juta 988 ribu. Direktorat Jenderal Pelayanan Haji kebutuhannya 67 miliar 396 juta 517 ribu. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh kebutuhannya 39 miliar 954 juta 288 ribu. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh kebutuhannya 23 miliar 734 juta 563 ribu. Inspektorat Jenderal 27 miliar 966 juta 824 ribu. Sekretariat Jenderal pagu indikatifnya 1 triliun 482 miliar 38 juta 441 ribu, sementara kebutuhannya 2 triliun 25 miliar 420 juta 129 ribu, diperlukan tambahan 543 miliar 381 juta 738 ribu. Total pagu indikatif 1 triliun 482 miliar 38 juta 441 ribu, kebutuhannya 3 triliun 318 miliar 377 juta 359 ribu, artinya diperlukan tambahan 1 triliun 836 miliar 338
juta 918.000. Rincian per Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, kebutuhan tambahan anggaran sebesar 1.133.904.918.000 untuk mendukung aktivitas inti penyelenggaraan haji dan umroh, antara lain pembinaan dan pelayanan jemaah, dukungan operasional penyelenggaraan haji, penguatan layanan dokumen dan administrasi haji, kesiapan dan penyiapan petugas, pelindungan jemaah, serta berbagai tahapan persiapan penyelenggaraan haji tahun 1446 Hijriah atau 2027 Masehi. Dengan rincian di eselon 2, Direktorat Bina Jemaah Haji Reguler, tambahan yang diperlukan 46.278.236.000. Direktorat Bina Petugas Haji Reguler diperlukan 1.981.167.000. Direktorat Bina Haji Khusus dan Umroh diperlukan tambahan 6.497.719.000. Sementara Direktorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umroh diperlukan tambahan 4.147.866.000. Dengan total tambahan anggaran 1.904.988.000. Untuk Direktorat Jenderal Pelayanan Haji, kebutuhan tambahan anggarannya sebesar 67.396.517.000 untuk penguatan kualitas layanan jemaah, peningkatan standar pelayanan, penguatan sistem layanan berbasis digital, serta peningkatan efektivitas dukungan pelayanan haji di pusat maupun daerah. Dengan rincian, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri tambahan anggaran diperlukan 38.319.743.000. Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri diperlukan 21.109.509.000. Direktorat Pelayanan Haji Khusus diperlukan 7.975.265.000, total jumlah 67.396.517.000. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, kebutuhan tambahan anggaran sebesar 39.954.288.000 untuk mendukung penguatan rantai pasok ekonomi haji dan umroh, pengembangan kemitraan strategis, pemberdayaan pelaku usaha nasional, serta penguatan nilai tambah ekonomi umat. Dengan rincian, Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji 11.858.865.000, Direktorat Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh 12.632.509.000. Direktorat Standarisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh sebesar 15.462.914.000. Total 39.954.288.000. Kemudian Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh, kebutuhan tambahan anggaran sebesar 23.734.563.000 untuk memperkuat fungsi pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan penyelenggaraan serta mitigasi berbagai risiko pelayanan haji dan umroh. Dengan rincian, Direktorat Pengawasan Haji Khusus dan Umroh diperlukan 9.997.297.000. Direktorat Pengawasan Haji Reguler 13.785.266.000 dengan jumlah 23.734.563.000.
Di Inspektorat Jenderal kebutuhan tambahan anggaran sebesar 27.966.824.000 untuk memperkuat pengawasan internal, mitigasi risiko tata kelola, serta memastikan penyelenggaraan layanan berjalan secara akuntabel dan transparan. Dengan rincian, Inspektorat Wilayah 1 6.871.954.000, Inspektorat Wilayah 2 6.960.479.000, Inspektorat Wilayah 3 7.062.002.000, Inspektorat Wilayah 4 7.072.389.000 dengan total 27.966.824.000. Sekretariat Jenderal kebutuhan tambahan anggaran 543.381.738.000 untuk mendukung penguatan tata kelola kementerian, pembangunan sistem digital, penguatan sumber daya manusia, operasional satuan kerja, dukungan layanan umum, serta penyediaan sarana prasarana pendukung pelayanan haji dan umroh secara rasional. Dengan rincian, Pusat Data dan Teknologi Informasi diperlukan 88.816.296.000, Pusat Kesehatan Haji diperlukan 70.745 juta, Biro Umum 242.465 juta 499.000, Biro Perencanaan 42.868 juta 727.000, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 11.387 juta 559.000, Biro Hukum dan Kerjasama 23.195 juta 846.000, Biro Hubungan Masyarakat 23.176 juta 498.000, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia 24.486 juta 332.000, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 11.239 juta 981.000, total 543.381 juta 738.000. Risiko-risiko yang berpotensi terkait dengan keterbatasan anggaran, pertama tentu terganggunya kualitas layanan jemaah haji. Yang kedua, penguatan kelembagaan kementerian baru tidak dapat berjalan optimal. Yang ketiga, faktor eksternal yang semakin dinamis, kebijakan Saudi, kondisi geopolitik kawasan, hingga fluktuasi kurs. Beberapa kebijakan Saudi sepertinya akan berpengaruh langsung pada biaya. Kemudian yang keempat, persiapan ibadah haji sebanyak 2 kali dalam 1 tahun kalender. Dan kelima, penguatan tata kelola dan pengendalian penyelenggaraan umroh belum dapat berjalan secara optimal. Bapak sekalian, ini tadi yang bisa kami sampaikan. Kami berharap Komisi 8 bisa menyetujui dan memahami kebutuhan itu, tambahan kebutuhan tersebut untuk memastikan layanan inti penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tetap berjalan secara maksimal, memperkuat pembinaan jemaah, meningkatkan pelindungan jemaah, serta memperkuat tata kelola kelembagaan Kementerian Haji dan Umroh. Kami berharap dukungan penuh dari pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI agar kebutuhan tambahan anggaran Kementerian Haji dan Umroh tahun 2027 ini dapat terwujud. Yang kita perjuangkan bersama bukan sekedar angka anggaran, tetapi jaminan bahwa jutaan masyarakat Indonesia membutuhkan pelayanan, pembinaan, dan pelindungan ibadah haji dan umroh yang aman, nyaman, tertib, dan bermartabat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan dukungan pimpinan serta anggota Komisi 8 DPR RI, kami menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menteri Haji sampai jam berapa bisa? Ya, harus berangkat. 12.
Sampai jam 12. Saya harus bergeser ke atas. Jam 12 bergeser. Iya. Oh, masih ada waktu ya. Soalnya tadi akibat yang tidak ada anggaran ini sepertinya kok masih tenang-tenang aja gitu. Padahal Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan 0 anggaran, Direktorat Jenderal Pelayanan Haji 0 anggaran. Ya semua direktoratnya ini 0 anggaran, tapi pernyataannya tadi tidak berjalan optimal. Gitu. Berarti masih bisa berjalan, padahal sepertinya nggak bisa jalan nih kalau nggak ada anggarannya, nggak ada duitnya. Ya mudah-mudahan segera ada duitnya. Amin. Amin. Sepanjang masih ada waktu, kita menteri yang lain dulu ya. Tapi nanti kalau lewat, nah ini kan syaratnya harus ada di sini. Ya. Teman-teman mungkin masih ada pandangan yang akan disampaikan. Karena sudah ada di sini, nanti bisa persetujuan yang menjelaskan sekjennya. Melalui pimpinan. Ya. Untuk anggaran per mitra ini, itu sebenarnya walaupun kemarin kita rapat di Grand Melia, FGD ya, sebenarnya sekitar di situ menterinya harus ada gitu. Siapa tahu butuh gitu. Sama seperti Bapak dari Kemensos kemarin butuh langsung gitu ya. Sebenarnya gitu. Nah di sini wajib Pak, waktu dibuka tadi di sini wajib ada menterinya. Begitu diketok persetujuan nanti kita setujui, Bapak setiap menteri wajib di sini gitu. Kalau nggak ada di sini, berarti yang tidak hadir kita ulangi nanti malam atau besok. Gitu. Tapi anggaran-anggaran yang ratusan triliun ini, Bapak harus hadir di sini. Gitu. Dan begitu sebenarnya kalau kita bahas anggaran. Makasih Bidang. Ya, terima kasih. Ya, kemarin kan memang kita pendalaman dengan eselon 1, bukan dengan menteri. Tapi hari ini adalah persetujuan kita yang saya minta tanggapan dari para anggota. Menteri Haji harus berangkat. Sekarang sudah disampaikan dari hasil rapat kita di 2 hari lalu, saya sudah cermati satu persatu, tidak ada angka yang berubah. Semuanya sama. Karena tidak ada yang berubah, apakah harus ada yang berubah? Nah, kalau ada yang berubah, itu yang akan kita diskusikan hari ini. Kalau tidak ada yang berubah, saya kira tidak ada problemnya nanti Menteri Haji menandatangan kemudian. Kalau tidak ada yang berubah. Jadi kalau tidak ada yang berubah, tidak ada persoalan ya, tetap boleh Menteri menandatangan. Kecuali nanti ada yang berubah, baru kita rapatkan kemudian. Ya. Itu khusus Menteri Haji ya. Menurut saya ini aja, kita kan sudah setuju sepakat kemarin. Dan hari ini karena ini beliau, kita setuju aja yang khusus Kementerian Haji. Sehingga ketika beliau sudah berangkat, kita udah beres. Iya, saya kira sudah ya. Beliau nanti tinggal tanda tangan, karena tanda tangan kita akan semua sekaligus, mitra. Jadi beliau menandatangan kemudian nanti menyusul. Kecuali ada yang berubah dari permintaan. Untuk menjawab itu nanti kita persilakan sekjennya. Gitu ya, khusus Menteri Haji.